ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Merajai di hari pembalasan, yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita semua dapat hadir kembali setelah sekian lamanya, setelah sekian purnama tentunya, di aula PTBPR Syariah Manauma untuk menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni thalabul ilmi. Dan tak lupa selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya, mobil khusus kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi umat yang dicintai olehnya dan senantiasa mengamalkan sunnahnya sehingga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Hadi Jufri Jamaluddin MPD selaku Komisaris Utama PTBPR Syariah Manauma. Yang kami hormati Bapak Haji Taufik Rahman SHI selaku Direktur Utama BPR Syariah Manauma. Yang kami hormati Ibu Hajah Lelih Amaliatus Solihah selaku Direktur Operasional yang mewakilkan fungsi kepatuhan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Abdul selaku Direktur Bisnis. Yang kami hormati juga kepada Bapak Hendi Sofyan selaku Kepala Cabang Bogor. Yang kami hormati kepada Bapak Ali Nurdin selaku Kepala Cabang Cilengsi. Dan yang kami hormati kepada Bapak Hasan Basri selaku Kepala Cabang di Curug. Yang kami hormati Bapak Dwi Mulyadi selaku Kepala Bidang Bisnis. Dan yang kami hormati Ibu Hajah Heti Sumirat selaku Kepala Bidang Operasional, beserta jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, tentunya mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan suara saya kembali, yakni Aldi, yang insya Allah akan memandu seluruh rangkaian acara. Ada 2 agenda untuk hari ini, untuk Jumat pagi ini, tentunya spesial. Yang pertama yaitu kajian Jumat pagi yang akan disampaikan oleh Komisaris Utama kita, yakni Bapak Dr. Andes Hadi Jufri Jamaluddin MPD. Kemudian agenda yang kedua yakni pelepasan pegawai BPR Syariah Manauma. Dan tentunya marilah kita sama-sama awali acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Untuk selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama PT BPR Syariah Manauma, yakni Bapak Haji Taufik Rahman SHI. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen menjawab semuanya. Ada yang belum sarapan kelihatannya. Mudah-mudahan yang menjawab salam, yang punya suami, mudah-mudahan suaminya soleh. Yang punya istri, mudah-mudahan istrinya solehah. Yang belum laku, mudah-mudahan cepat laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Jupri Jamaluddin MPD, yang pagi hari ini insya Allah beliau akan menyampaikan pengajian rutin Jumat yang sudah lama tidak bertemu, sekaligus juga beliau sebagai komisaris utama. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kalau ada sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan dari sakitnya. Yang terhormat Direktur Amanah Ummah Ibu Hajah Lelih Amail Salihah, yang terhormat Kepala Cabang Bogor Bapak Hedi Sofyan, Kepala Cabang Cidengsi Bapak Ali Nurdin, serta para pejabat eksekutif Bapak Dwi Mulyadi, serta Ibu Heti, dan para karyawan-karyawati sekaligus para pejuang di PT Amanah Ummah rahimakumullah. Puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan, kita sama-sama haturkan dan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, serta berbagai nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari Jumat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu muka, bersilaturahmi, sekaligus bertolabul ilmi di dalam rangka mengikuti acara pelepasan Bapak Haji Dandan Munandar serta Bapak Ali Batin, mohon maaf karena sudah agak sepuh jadi banyak lupa, Bapak Ali Batin, sekaligus pengajian pagi hari Jumat. Mudah-mudahan silaturahmi kita, pertemuan kita pagi hari ini berkenan disahkan sebagai amal soleh yang menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, perkenankan barangkali dalam acara pagi hari ini, dalam pelepasan Pak Ali Batin dan Pak Haji Dandan Munandar, pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Komisaris Utama Pak Haji Jupri, sekaligus memberikan pencerahan pengajian yang di sela-sela kesibukannya telah meluangkan waktu memberikan langkah untuk hadir pada pagi hari ini. Juga pada semua hadirin sekalian yang hadir di pagi hari ini. Kemudian hadirin sekalian, barangkali dalam pelepasan hari ini perkenankan juga ingin menyampaikan sekilas perjalanan Bapak Haji Dandan dan Bapak Ali Batin. Jika ditinjau dicermati, selamat datang Pak Hasan. Jika dicermati perjalanan Bapak Haji Dandan selama ini, hadirin sekalian, kalau catatan administrasi hanya 30 tahun. Tetapi sebetulnya beliau bertugas, berkarya, berjuang di Amanah Ummah adalah 30,5 tahun. 30 tahun setelah diresmikan pada 11 Juli soft opening, kemudian pada 8 Agustus grand opening. Nah, Pak Haji Dandan selama Januari sampai 11 Juli adalah memungut tabungan, karena Amanah Ummah sesungguhnya mendapatkan izin prinsip adalah Desember 1991 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Kemudian gedung kita pada saat itu sudah siap, sudah ready, dan masyarakat antusias ingin menabung karena gedung kita dekat pasar. Akhirnya Pak Haji Dandan disuruh oleh Pak Jupri dan seluruh pengurus, coba barangkali ini bagaimana caranya kita mengikuti keinginan para penabung di pasar. Dan pada saat itu, kalau nggak salah Pak Haji Dandan bulan Januari ya, Pak Haji Dandan membeli tabungan asal-asalan.
ala kadarnya di sebelah toko milik Pak Haji Adang Komarudin. Tabungan apa namanya tuh? Tabungan bahasa Inggris nama Sakadaek lah gitu ya. tidak ada nama Bank Amanah Umah sama sekali. Saran Pak Jupri biarin, ini tidak melanggar karena kita sudah punya izin prinsip dari Departemen Keuangan. Dan alhamdulillah pada saat itu bulan Mei turunlah izin operasional dari Bank Indonesia. Sehingga bulan Januari sampai 11 Juli kita sudah mendapatkan tabungan yang lumayan sebagai modal kita nanti untuk pembiayaan. Terus terang saya yang paling menarik 11 Juli 91 itu adalah yang pertama kali menabung itu adalah Bapak Kiai Haji Jamhari Abdul Jalal dari Cipining. Beliaulah yang semangat. Beliaulah yang sampai sekarang mungkin tabungannya tidak terhitung. Kalau disebutkan Bu Leli barangkali 11 sekian-sekian ya. Nolnya nggak terhitung, mungkin nolnya mungkin 12 atau 13 atau kurang gitu ya. Saking perhatiannya, saking mendukung, bergabung, terus menabung. Sehingga perjalanan itu sampailah kenal dengan Bapak Ali Batin. Karena Bapak Ali Batin ini produk dari sana, betul nggak Pak Ali? Murid Pak Jamhari Abdul Jalal. Saya perkenankan melanjutkan Pak Haji Dadan Menandar. Setelah tahun 92, beliau tercatat sebagai tenaga umum di bagian administrasi kurang lebih 3-4 tahun. Sampai akhirnya beliau juga mendapatkan kepercayaan sebagai Kepala Bidang Umum tahun 1999. Betul nggak Bu Heti? Apa lupa lagi? Ketika Gus Dur jadi presiden, almarhum. Kemudian Kepala Bidang Umum itu kalau nggak salah sampai tahun 2009. Betul Bu? 10 tahun. Jadi Pak Haji Dadan ini atasan Bu Leli, atasan Bu Heti. Sekarang Pak Haji Dadan bawahan Bu Leli, begitu. Nggak boleh ya, jadi sewaktu di atas, sewaktu di bawah. Seperti tangan kita, sewaktu jempol, sewaktu kelingking. Itulah dunia. Ada dalam bahasa Arab itu apa? Watilkal ayam nuda biluha bainan nas. Kemudian setelah kabin umum, beliau merelakan diri jadi tenaga staf umum kembali. Kemudian setelah Pak Daden meninggal dunia, memegang pembinaan Qadrul Hasan, akhirnya dipegang oleh Pak Haji Dadan sampai sekarang. Dijumlahkan 30 tahun di Amanah Umah sebagai pejuang atau karyawan, setengah tahun mengabdi memungut tabungan namanya tabungan Ekosari. Betul nggak Pak Haji Dadan? Tapi yang setengah tahun oleh Bu Leli tidak dihitung. Ya, jadi dapatnya tetap 30 kali gaji terakhir tambah uang koperasi dipotong pajak 50%. Oh 5%. Agak satu. Dan Pak Haji Dadan ini profesinya insya Allah beliau kita dukung sebagai sekarang jual beli tanah. Jadi Pak Haji Dadan gelarnya jadi orai tanah sekarang. Kita doakan Haji Dadan mudah-mudahan di dunia nyatanya nanti sebagai jual beli tanah diberikan kemajuan, rezeki yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekilas tentang Pak Ali Batin. Pak Ali Batin ini jujur saja bertemu sering ketemu di rumah karena beliau adalah sebagai guru bahasa Arab kalau nggak salah di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Karena berteman baik dengan Ananda Haji Yani, sering ke rumah, betul Pak Ali? Sering makan wudhu kalau hari Minggu, ya. Sering ikut makan sama-sama lah, sehingga sering dialog. Dan memang Pak Haji Taufik lah yang menawarkan mau enggak di Amanah Umah, kebetulan ada
ada kekosongan. Beliau ragu pada waktu itu, ingin tetap menjadi guru. Saya bilang istikharah aja Pak Ali, di mana kira-kira, apa di bank, apa di guru. Kemudian sering beliau ini bermusyawarah ingin mendirikan yayasan, ingin juga mempunyai lembaga pendidikan, dan walaupun sedikit pernah menyumbang lah, betul nggak Pak Ali? Karena Pak Ali tidak minta terus, jadi sedikit. Kalau terus menerus minta, insya Allah ditambah gitu. Akhirnya beliau terakhir memohon bagaimana kalau kiranya bisa mengundurkan diri karena kurang sehat. Kemudian tapi lembaga pendidikannya baru 17 makhluknya katanya. Makhluknya apa muridnya? Baru sedikit. Insya Allah Pak Ali, Allah Maha Kaya. Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak. Insya Allah. Kalau sudah istikharah, istri sudah memberikan izin, insya Allah jangan ragu-ragu. Dak mayuri buka. Insya Allah, Allah Maha Kaya. Rezeki akan segera datang ketika kita ikhlas berjuang dimanapun berada. Barangkali kita doakan mudah-mudahan Pak Ali sehat walafiat. Sekecil apapun ada penyakit, Allah sembuhkan dan sehatkan. Kemudian lembaga pendidikannya juga terus lancar dan jalan, sehingga bisa memenuhi harapan Pak Ali sendiri dan keluarga. Itulah barangkali Pak Jupri dan hadirin sekalian sekilas perjalanan Pak Haji dan Pak Ali. Kita ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini, dan juga mungkin Bapak mengucapkan selamat jalan, dan jangan melupakan amanah rumah. Nabung, mendukung, dan biar banyak lah gitu tabungannya dari sekolahnya nanti. Nanti mungkin kalau sudah maju Pak Adin ya, yang sering datang meminta tabungannya dari lembaga Pak Adi Batin. Itu saya barangkali, terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik hadirin yang berjamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita sama-sama akan memasuki acara inti agenda yang kedua, yakni pelepasan pegawai BPR Syariah Manauma, yang mana telah sama-sama hadir, yakni Bapak Haji Dandan Munandar dan juga Bapak Muhammad Ali Batin. Namun perlu saya informasikan bahwasanya seharusnya ada 3 orang ya, ada 3 pegawai ya, ditambah 1 yaitu Pak Farid yang telah izin pamit terlebih dahulu pada hari Selasa, karena memang beliau hari Rabunya harus segera pulang ke tempat asalnya, yaitu di Temanggung. Dan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Haji Taufik Rahman selaku Direktur Utama, yaitu perjalanan karir Pak Haji Dandan selama 30 tahun lamanya, dan juga Pak Ali Batin selama 13 tahun lamanya memberikan dedikasi kepada BPR Syariah Manauma. Boleh berikan tepuk tangan Ibu dan Bapak sekalian. Dan tentunya banyak sekali kenangan yang telah dilalui oleh kita semua, oleh pribadi kita masing-masing, yakni baik kenangan dari Pak Haji Dandan maupun kenangan bersama Pak Ali Batin. Pak Ali yang sering kali menanyakan saya kapan nikah, yang kerap kali memberikan motivasi saya supaya segera menikah. Itu menjadi doa dan kenangan tersendiri tentunya. Dan Pak Haji Dandan yang sering kali memasuki ruangan ADMP ya Pak Haji untuk memberikan berkas kedolasan, itu akan menjadi kenangan tersendiri untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya saya mohon dengan hormat yang pertama kepada Pak Haji Dandan untuk dapat memberikan kata sambutan atau mungkin salam perpisahan kepada kita semua selaku pegawai BPR Syariah Manauma. Saya persilakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa nih salamnya kurang keras. Hanya ada 2 yang bisa menjawab, dan tidak bisa menjawab hanya ada 2, satu yang tidur, satu lagi yang tidak mendengar. Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Komisaris Utama Bapak Haji Jupri Jamaluddin, yang juga guru kita dan orang tua kita. Yang kedua, Bapak yang kami hormati Bapak Haji Taufik Rahman selaku Direktur Utama PT BPR Amalumah, yang juga orang tua kita dan guru kita semua. Yang kami hormati Ibu Leli selaku Direktur Operasional dan Kepatuhan. Kita ketahui bahwa Bu Leli ini paling cantik karena dari sebab hanya beliau direktur yang perempuan, yang lainnya laki-laki. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Air Mancur, Bapak Edi Sofyan BBA. Alhamdulillah beliau walaupun di tengah sibukannya juga, alhamdulillah beliau hadir. Yang kami hormati Bapak Ali Nurdin, beliau Kepala Cabang Cilengsi, juga Pak Hasan yang kalau nggak salah ada di belakang sebagai Kepala Kantor Cabang Cicurug. Juga tak lupa Pak Dwi selaku Kepala Bidang Bisnis, juga Bu Heti selaku Kepala Bidang Operasional, Kepala Bidang Umum dan Operasional. Yang lainnya Pak Haji Asep selaku Kabak SIM. Mudah-mudahan beliau menjadi kabit, kita doakan supaya beliau menjadi kabit. Dan rekan-rekan sekalian, Ibu, Bapak sekalian yang kami hormati, puji serta syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka acara pelepasan atau kalau biasanya burung yang dilepas. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya mendengar Pak Direktur Utama berbicara mengenai masalah sejarah, kemudian sejarah pendirian Amanah Ummah. Makanya saya jadi teringat waktu itu Pak Haji Taufik sama Pak Haji Jurbi dan satu lagi Pak Haji Karyadi yang almarhum. Beliau waktu itu dipanggil, kalau nggak salah di Kasintu itu rumah Pak Haji Soleh Standar di dekat warung jamu ke sana. Kemudian dipanggil beliau Pak Haji Taufik, di Lewiliang itu di Kabupaten Bogor itu tidak ada kira-kira yang mewadahi perekonomian bagi mereka masyarakat yang golongan marginal ke bawah atau golongan apa ya? Golongan yang kira-kiranya untuk mempersiapkan pesantren. Waktu itu saya tahu bahwa dan menyaksikan bahwa Pak Haji Taufik itu tidak mau menjadi mendirikan BPR, karena memang beliau seorang pengusaha dan tidak mau tokonya itu atau dagangannya itu nanti siapa nih yang nguruskan gitu ya. Tetapi karena Pak Haji waktu itu ternyata Pak Haji begini nih, orang-orang gitu Pak, ayo Pak, kalau bukan siapa lagi nih yang kira-kira dipercaya atau ditunjuk di kira-kira yang mampu. Sebab kita ketahui bahwa hanya beliau lah yang waktu itu walaupun masih muda, tetapi alhamdulillah dipercaya dan dikenal waktu itu di Lewiliang. Itu udah dulu. Karena waktu itu berjalan BKSPP yang putaran keberapa saya juga tahu sekarang. BKSPP itu Badan Kerjasama Pondok Pesantren yang waktu itu ada pengajian mingguan atau bulanan gitu. Nah waktu itu Pak Haji juga tidak langsung menerima, tetapi sebagai layaknya orang muslim beliau istikharah dulu. Istikharah artinya kira-kira siap enggak atau siap, tetapi karena ada semangat dari Pak Haji Jupri waktu itu tidak ada komputer, hanya ada mesin tik. Bagaimana sih caranya untuk menjadi tidak operasi sebenarnya kecil? Bagaimana supaya ini bisa terarah dan ada kemana kira-kira
sebagai gurunya. Kalau sekarang guru banyak kan, artinya BPR ini ada. Dulu mah tidak ada. Dulu hanya Bang Muhammad juga duluan kita berdirinya. Kemudian Pak Haji Jupri dengan semangat dan lain-lain, jadi beliau menanya-nanya ke Bandung kalau salah. Terus kemana lagi? Beliau yang penting, alhamdulillah dengan jasa beliau, artinya keluar tuh izin prinsip itu tebal. Mungkin boleh tahu tebalnya itu segede apa tuh. Yang sekarang ditaruh di lemari piring kabinet itu. Setelah izin prinsip keluar, ibaratnya masa sih tidak akan operasi kan? Makanya saya bantu juga supaya didorong juga Pak Haji supaya untuk nunggu dulu di situ, nunggu tabungan, bukan pasar tapi nunggu. Karena kalau pasar waktu itu becek. Maaf nih Pak Haji, karena memang belum juga kan saya bukan karyawan lagi katanya. Dan tidak akan kena SP gitu kan. Ya kemudian dari situ alhamdulillah, makanya Pak Haji Taufik dan Pak Haji Jupri itu boleh dikatakan terlibatnya legasi itu kan. Legasinya Pak Haji Taufik BPR sama Mah nih, dia benteng ekonominya. Kemudian Pak Haji Jupri legalitasnya, karena kalau tidak ada legalitas ibaratnya mobil tidak ada surat-surat ya ditangkap. Di Pak Haji Jupri, Pak Haji itu sangat berjasa dalam ini, mungkin ini warisan yang kira-kira sangat berharga. Kenapa berharga? Dari dulu itu 8 orang, karyawannya 8 orang, 4 atau 3 orang yang sudah meninggal. Kalau saya sih mungkin masih lama. Kalau dulu tuh ada almarhum Pak Haji, siapa lagi ya? Pak Dadun, Bu Hani, 3, termasuk Pak Haji Karyadi, 1. Jadi ada 4. Alhamdulillah Pak Haji Taufik dan Pak Haji Jupri, alhamdulillah sehat. Kita doakan semuanya sehat. Amin. Kemudian saya ini sangat terharu dengan adanya ini. Kenapa? Sangat lengkap sekali. Artinya dari rumah Dirut, dari rumah Komisaris Utama, dari rumah semuanya. Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya. Artinya dengan dan sih sampai begini, saya tadinya saya melihat, waduh banyak juga, kira-kira tidak akan seremonial begini gitu kan. Jadi seperti biasa aja dilepas kayak burung langsung ini kira-kira waktunya masih banyak. Soalnya begini, kalau misalkan kita tidak sebutkan satu-satu, artinya sampai ke Tauhid atau ke apa, nanti kata Ridwan Kamil juga, ini di Sunda itu tidak bahas begini, harus semuanya, pas materinya jadi habis kan. Jamnya habis. Kemudian saya juga mohon maaf, tiada gaji yang terletak biasanya, ada kesalahan dan lain-lain yang manusia biasalah. Artinya kita sebagai manusia mohon dimaafkan, baik tingkah laku, kata-kata, dan semuanya yang kira-kira menyangkut hal-hal yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya juga berharap dengan kehadiran dari Pak Haji Taufik dan Pak Haji Jupri, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai amal soleh, amal kebaikan bagi kita semuanya. Dan kita juga banyak ilmu yang dari amanah ummah. Kenapa ilmunya? Dulu ilmunya saya tidak tahu nih, kira-kira sholat itu kok yang dari Jogja itu kok 22 Pak dulu kan. Ternyata dia itu mukimin, setelah 3 hari boleh kan 22 kok, asal 2 gitu kan. Ternyata setelah tanya-tanya, oh begini. Artinya nanti dengan adanya amanah ummah, jadi secara materi, secara keagamaan dan juga hubungan-hubungan relasi dan lain-lain akan berkembang dari situ. Betul kata komisaris bahwa kita harus lurus-lurus aja, tetapi kita juga harus melihat kesana mari. Jangan sampai dikecebur di depan ada sungai. Artinya saya juga terharu dengan ucapan beliau bahwa di masa pensiunnya tidak punya apa-apa supaya kita itu lepas. Dan saya juga kalau sini ke kantor amanah ummah ke sini, artinya
tidak ada hawa, jadi bukan hutang ya, lagi. Jadi dalam hal ini nih, dalam ini kan enak dan negara gitu kan, kalau masuk ke bank jadi tak lagi, tetapi tidak demikian kita siang tadinya udah kenal, kita jaga silaturahmi dan persaudaraan. Rupanya saya tidak lama karena Pak Ali ngeliatin saya bagian orang kira karena waktu juga sudah jam 8. Sekali lagi saya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Haji Dandan yang telah menceritakan kisahnya secara singkat selama perjalanan karir di Amanahuma, dan tentunya menjadi inspirasi bagi kita semua selaku pegawai yang masih menetap di BPR Syariah Amanahuma. Dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada pegawai yang kedua, ini Bapak Ahli Batin, untuk menyampaikan kata sambutan atau salam perpisahan kepada kita semua. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Jufri Jamaluddin, yang kami hormati Bapak Haji Taufik Rahman, yang kami hormati Ibu Lelih, yang kami hormati Bapak Hendy Sofyan, Pak Ali Nurdin, Pak yang di belakang, Pak Hasan, Pak Dwi, Bu Heti, serta sahabat-sahabat semuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana pada hari ini masih kenikmatan oleh Allah ya, untuk bertatap muka, bermuajahat, bersilaturahim. Walaupun bagi kami, bagi saya mungkin ya, pertemuan ini pertemuan terakhir secara lengkap seperti ini. Walaupun mudah-mudahan secara individu kita bisa terus menjalin silaturahim. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa hari ini menjadi hari yang bersejarah bagi perjalanan hidup saya. Karena kalau tadi Pak Haji Taufik bercerita sedikit tentang perjalanan hidup saya bergabung dengan Amanahuma, saya pun mencermati perjalanan hidup saya, Pak Haji. Yang orang kampung, ya, dari Cipining, dulu di sana tidak ada peradaban sebetulnya. Mulai ada peradaban itu sejak ada pondok pesantren Darul Najah itu. Dulu di sana itu nggak ada orang yang sekolah. Ya, makanya pertama orang yang sekolah ya saya, begitu. Nah, kenapa? Karena adanya pondok pesantren Darul Najah itu. Nah, saya lahir di sana, ya, dibesarkan di Darul Najah. Nah, perjalanan hidup saya, Mbak Haji, ternyata diperhatikan, ya, setelah dari Darul Najah itu saya dapat tawaran untuk mengajar di Mu'alimin. Dan ngajar di Mu'alimin itu selama 13 tahun. Setelah 13 tahun itu, seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Taufik, saya sering ke rumah beliau, ya, bersama Haji Ahmad Yani, ya, sering ikut ngaji di sana, ya, dengan Pak Haji Taufik, ya, bersama keluarganya.
Dan akhirnya saya ditawari untuk bergabung di BPRS Amanah Ummah ini pada tahun 2008. Jadi jadi guru di Muallimin itu 13 tahun. Dan ternyata Allah takdirkan juga Pak Haji. Di Amanah Ummah ini juga 13 tahun. Jadi siklus 13 tahun ini berubah ya perjalanan hidup. Ya. Jadi di Amanah Ummah juga ternyata Allah takdirkan ya berjuang di sini ya 13 tahun sama ketika saya ngajar di Muallimin. Ya, jadi ada siklus ya kehidupan begitu. Ya. Dan ini mungkin ketentuan takdir dari Allah ya, yang harus dijalani oleh saya. Karena sebelum memutuskan pensiun dini ini, Pak Haji, hari Ahad itu saya ketemu dengan Kiai Umul Qura, Kiai Helmi. Ketika itu ada acara wisuda tahfidz ya di pesantren tahfidz Umul Qura. Beliau menanyakan, sampean kapan mengerami pesantren? Saya bilang, doakan Pak Kiai secepatnya. Ya, saya doakan. Itu hari Ahad tuh. Nah, habis duhurnya saya berangkat lagi ke Cipining, ke Darun Najah. Saya cerita tentang bagaimana susahnya ternyata mendirikan lembaga pendidikan ke Pak Kiai. Pak Kiainya juga ikut nangis. Terus beliau pun sama nadanya dengan Kiai Helmi. Kalau begitu kapan dieraminya? Saya bilang, doakan Pak Kiai, mudah-mudahan secepatnya saya bisa mengerami pesantren. Dan ternyata mungkin ini doa Kiai Pak Haji. Hari Selasanya ketemu sama Bu Leli dan ditawari untuk pensiun dini. Jadi luar biasa ternyata. Ya, ini ya doa-doa orang-orang soleh begitu. Emang perjalanan hidup ini ya harus saya ya tempuh begitu. Ternyata mereka seperti itu mendoakannya. Dan oleh karenanya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan sekarang ya dengan pensiun di Amanah Ummah ini menjadi jalan yang terbaik yang Allah pilihkan untuk perjalanan hidup saya. Ya, mungkin Allah akan memberikan sebuah kehidupan yang bisa bermanfaat lebih banyak untuk diri saya, untuk keluarga, dan untuk umat. Oleh karenanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Taufik, kepada Pak Jupri Jamaluddin, kepada semua rekan-rekan ya, yang telah membersamai kehidupan saya 13 tahun, seperempat hidup saya ada di Amanah Ummah. Oleh karenanya, saya tidak akan melupakan ya, kebaikan-kebaikan yang ada di Amanah Ummah. Ya, banyak ilmu yang saya dapatkan, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Tentang akad-akad tadinya sama sekali tidak tahu. Tapi alhamdulillah sekarang banyak yang saya ketahui. Dan ini menjadi bekal saya. Ada Pak Abdul yang sering mengajarkan, banyak sekali ilmu. Banyak yang saya dapatkan selama 13 tahun ini di Amanah. Bagaimana cara bergaul, bagaimana bersosial, ini luar biasa. Dan ternyata, Bu, saya harus katakan secara jujur, betapa nikmatnya lingkungan kerja di Amanah Ummah. Ya. Jarang ada lingkungan kerja seperti Amanah Ummah dengan kekeluargaan satu sama yang lain, saling mengingatkan, saling memberikan nasihat. Dan ini pasti saya akan rindukan, pasti akan saya rindukan. Bagaimana kondisi dan keadaan yang terjadi di Amanah Ummah. Dan selanjutnya, saya mohon maaf Pak Haji Taufik, Pak Haji Jupri,
dan kawan-kawan semua, selama saya berinteraksi, ya, selama saya bergaul bersama bapak-bapak, mungkin saya banyak sekali kesalahan yang saya perbuat, baik dari perkataan saya, dari perbuatan saya. Karena terus terang Pak Haji kalau dengan kawan-kawan ini suka bercanda nih. Ya kadang suka apa ya, kayak ke Pak Aldi itu mungkin Pak Aldi risih juga, tanyain kapan kawin, ya, atau ke yang lain begitu, ya, karena dalam rangka begitu, biar segera mendapat jodoh Pak Haji, begitu, harus ditanya terus, ya, jadi intinya saya hanya berterima kasih, ya, yang sebesar-besarnya ke semuanya yang ada di Amanah Ummah. Dan yang kedua yaitu mohon maaf atas tindak tanduk perilaku tutur kata saya yang menyakitkan, atau menyakiti hati Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang terakhir, sudah barang tentu kita sebagai orang yang beriman harus saling mendoakan. Ya, saya mohon doanya dari bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan di dunia yang baru yang mesti saya erangi ini, ya, Allah memberikan kemudahan, ya, Allah memberikan ridhonya, Rahman Rahimnya, ya, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita maksud oleh Allah dipermudah semuanya. Ya, begitupun saya akan selalu mendoakan Amanah Ummah selalu menjadi PPRS yang terbaik, ya, yang maju terus dan bermanfaat bagi umat Islam semuanya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak Ali yang telah menyampaikan salam perpisahan atau menceritakan sedikit perjalanan kehidupannya atau karirnya di Bank Syariah Amanah Ummah. Sekali lagi kita sama-sama doakan mudah-mudahan Pak Haji Dandan dan juga Pak Ali kedepannya selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan memang demikianlah fase kehidupan manusia, ya, kita akan senantiasa dipertemukan oleh pertemuan dan juga akan diakhiri oleh dengan perpisahan. Karena memang setiap dari kita adalah perjalanan bagi kehidupan manusia yang lainnya, dan setiap perjalanan akan ditemukan akan selalu tercipta oleh dua hal, yakni pertemuan dan juga perpisahan. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, terbitkan tenggelam, pasang akan surut, dan bertemu tentunya akan diakhiri dengan perpisahan. Mudah-mudahan perpisahan ini tidak hanya bukan sekedar akhir dari segalanya, dari Pak Haji dan juga dan Pak Ali. Mudah-mudahan silaturahim kita senantiasa selalu terjaga kapanpun dan juga dimanapun. Dan tentunya Bank Syariah Amanah Ummah akan selalu terbuka, betul ya Pak Haji, untuk Pak Haji Dadan dan juga Pak Ali untuk bersilaturahmi nantinya. Baiklah Bapak Ibu dari jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita sama-sama dengarkan kata sambutan atau kata sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan dari pegawai BPR Syariah Amanah Ummah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dwi Mulyadi selaku Kabid Bisnis. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Jufri Jamaluddin selaku Komisaris Utama. Yang saya hormati Bapak Haji Taufik Rahman SHI selaku Direktur Utama PPRS Amanah Ummah. Yang saya hormati Kepala Cabang Bogor Bapak Hendy Sopian, Kepala Cabang Cilengsi Bapak Ali Nurdin,
Kepala Cabang Cicurug, Pak Hasan. Mohon maaf terlewatkan. Yang saya hormati Bu Hajah Leli selaku Direktur Operasional yang membawahi kepatuhan. Dan yang saya hormati Bu Heti selaku Kabid Operasional dan Umum, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kajian rutin kita, pengajian Jumat pagi sekaligus acara pelepasan karyawan, yaitu Bapak Haji Dandan Munandar dan Pak Ali Batin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mewakili rekan-rekan karyawan Amanah Ummah, mungkin sedikit saja memberikan kata-kata terakhir pelepasan Pak Haji Dandan dan Pak Ali Batin. Mungkin di bulan ini kita kehilangan 3 sahabat, 3 rekan kerja kita. Yang pertama itu kemarin sudah duluan, yaitu Pak Farid Ihwanuddin di Remedial, Pak Haji Jupri. Beliau harus pulang ke Temanggung untuk merawat orang tuanya. Kemudian hari ini insya Allah Pak Haji Dandan Munandar dan Pak Ali Batin mendengar tadi perjalanan luar biasa. Pak Haji Dandan sudah 30 tahun berkarir, Pak Ali 13 tahun. Tentunya sudah banyak kontribusi, dedikasi dan loyalitas yang diberikan untuk BPRS Amanah Ummah. Semoga kontribusi dan dedikasi Pak Haji Dandan dan Pak Ali dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita di Lembaga Keuangan Syariah ini berjuang, sama-sama berjuang dalam memajukan ekonomi syariah. Tentunya selama berinteraksi telah banyak suka dan duka yang kita alami, terutama Pak Ali satu tim dengan saya di bisnis. Tentunya nanti sudah tidak lagi kita paling survei pulang malam paling ya, sampai kita sudah banyaklah yang kita lalui bersama dalam hal bekerja. Tentunya saya pribadi dan rekan-rekan selama berinteraksi tentunya ada salah dan hilaf. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Ali dan Pak Haji Dandan. Dan kami doakan Pak Ali dan Pak Haji Dandan di luar sana semoga tetap sukses dan mendapat keberkahan. Pak Haji Dandan sukses menjadi seorang pebisnisnya, dan Pak Ali sukses dan berkah dengan yayasannya dan pesantrennya. Seperti yang Pak Haji bilang, bahwa jangan lupakan amanah ummah. Mudah-mudahan dengan nanti suksesnya Pak Ali Batin bisa bermitra dengan amanah ummah, seperti sekarang hanya berjalan dengan pesantren-pesantren yang lain. Mudah-mudahan kita walaupun tidak menjadi rekan kerja lagi, tapi silaturahim kita selaku sesama umat muslim tetap terjaga. Sekali lagi kami ucapkan selamat jalan, semoga kesuksesan dan keberkahan senantiasa didapatkan oleh Pak Haji Dandan dan Pak Ali Batin. Sekian dari saya, perwakilan dari karyawan Amanah Ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Mulyadi yang telah menyampaikan salam perpisahan mewakili pegawai dari PT BPR Syariah Amanah Ummah kepada Pak Haji Dandan dan juga Pak Ali Batin ya. Tentunya doa-doa yang terbaik bagi Pak Ali dan juga Pak Haji Dandan dari kita semua tidak terputus ya. Dan selanjutnya kita sama-sama akan menyaksikan prosesi penyerahan kenang-kenangan dari
perwakilan dari Bank Syariah Manumah. Yang pertama saya undang dengan hormat kepada Bapak Haji Dandan Munandar untuk dapat kembali maju ke depan. Pak Haji, silakan. Dan saya persilakan dengan hormat kepada Bapak Haji Jufri Jamaluddin untuk dapat menyerahkan tanda kenangan dari Bank Syariah Manumah. Bisa. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Pak Haji Jufri menyerahkan tanda kenangan kepada Pak Haji Dandan. Silahkan diterima Pak Haji dan didokumentasikan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya salam Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak Muhammad Ali Batin. Saya persilakan Pak Ali. Dan dimohon kesediaannya kepada Direktur Utama Bank Syariah Manumah, yakni Bapak Haji Taufik Rahman, untuk dapat menyerahkan tanda kenangan dari Bank Syariah Manumah kepada Bapak Ali Batin. Baik, Pak Ali, untuk Pak Ali dimohon untuk tetap stay di tempat. Dan saya undang kembali dengan hormat kepada Pak Haji Dandan untuk dapat maju ke depan, karena Pak Haji dan Pak Ali akan sama-sama menerima tanda kenangan dari pegawai BPR Syariah Manumah dari kita semua, yang akan diserahkan oleh, mohon kesediaannya kepada Pak Hendi Sofyan selaku Kepala Cabang Bogor untuk dapat menyerahkan tanda kenangan dari seluruh karyawan dan karyawati PT BPR Syariah Manumah. Yang pertama, Pak Haji Dandan akan menerima tanda kenangan. Saya persilakan kepada Pak Haji Sofyan. Dan tanda kenangan yang kedua yang akan diterima oleh Pak Ali Batin. Dan mohon kesediaannya kembali kepada Pak Hendi untuk dapat menyerahkan tanda kenangan kepada Pak Ali. Pak Haji Dandan tetap stay di tempat, mohon. Dan selanjutnya saya undang dengan hormat kepada Bapak Haji Taufik Rahman dan juga Bapak Jufri untuk dapat foto bersama dengan Pak Ali dan juga Pak Haji Dandan. Boleh Pak Hendi, silakan. Supaya jelas buka masalahnya. Satu, dua, tiga. Baik, untuk mohon tetap stay di tempat untuk semuanya. Saya undang dengan hormat kepada Ibu Hajah Lelih Amrito Soliha, Ibu Hajah Heti, dan Pak Ali Nurdin beserta Pak Hasan Basri, Pak Dwi, untuk dapat foto bersama dengan Pak Ali dan juga Pak Haji Dandan. Saya persilakan.